Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bimbingan konseling atau bimbingan dan konseling Islam. Oke. Manusia dilahirkan dengan dibekali akal dan pikiran. Oleh karena itu, manusia disebut sebagai makhluk yang paling sempurna dan dijadikan sebagai pimpinan atau pemimpin di dunia. Akan tetapi, seiring dengan manusia dibekali oleh akal dan pikiran, tak luput pula manusia diselimuti oleh berbagai problem, berbagai masalah. Bahkan ada yang mengatakan bahwa manusia merupakan gudang dari masalah. Human with multi problem. Dengan berbagai masalah itu, ada yang bisa memecahkan atau menyelesaikan masalah itu dengan sendirinya, dan atau mereka yang memerlukan bantuan orang lain, konselor, untuk mengatasi masalah yang dialaminya. Dan pemberian bantuan dari orang yang ahli, konselor, kepada individu yang membutuhkan atau disebut klien, itulah yang disebut dengan konseling. Dalam memecahkan masalahnya, manusia memiliki banyak pilihan cara. Di antaranya adalah dengan cara Islami. Mengapa Islami? Karena Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, tak terkecuali berkenan dengan bimbingan dan konseling. Maka dari itu, dalam video ini saya atas nama Muhammad Abdullah Amin akan memaparkan sedikit mengenai apa itu konselor, kemudian syarat-syarat untuk menjadi konselor, apa saja peran, tugas, dan tanggung jawab dari seorang konselor, khususnya dalam konselor Islam. Oke. Sebelum masuk ke pembahasan, perlu kita harus ketahui dulu apa itu maksud dari konselor. Pembimbing atau konselor itu adalah seseorang yang karena keahliannya memberikan bantuan kepada orang lain untuk memecahkan masalah, yang mana orang tersebut tidak bisa mengatasi masalahnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Menurut Sayuti, bimbingan adalah orang yang mempunyai kompetensi, kewenangan untuk melakukan bimbingan dan konseling Islami. Sedangkan dalam buku bimbingan dan konseling Islami, pembimbing adalah seseorang yang menguasai bimbingan konseling Islam. Selanjutnya, syarat-syarat menjadi konselor Islami. Adapun syarat-syarat untuk menjadi pembimbing atau konselor yaitu harus memiliki 3 sikap pokok, antara lain sikap menerima. Jadi seorang konselor itu harus memiliki sikap menerima, bahwa konselor menerima siswa sebagai adanya dan tidak segera mengadili siswa tentang kebenaran dari pendapat, perasaan, ataupun perbuatan. Yang kedua, seorang konselor harus memiliki sikap ingin memahami, menuntut dari pembimbing agar dia berusaha sekuat tenaga untuk menangkap dengan jelas dan lengkap hal-hal yang sedang dikemukakan oleh siswa, baik dengan kata-kata maupun dengan isyarat yang lain. Maka pembimbing atau konselor ini harus memiliki empati, harus bisa ikut merasakan apa yang diungkapkan dan apa yang dialami oleh siswa. Yang nomor 3, sikap bertindak dan berbicara secara jujur. Berarti bahwa konselor tidak boleh berpura-pura sehingga dalam pandangan siswa pembimbing atau konselor itu kelihatan spontan. Oke. Syarat yang selanjutnya bahwa seorang konselor itu harus mempunyai kepekaan terhadap apa yang terdapat di belakang kata-kata kelayaan.
Kemampuan dalam cara berkomunikasi yang tepat. Meskipun seorang pembimbing atau konselor di panti juga berfungsi sebagai pendidik. Jadi seorang konselor ini syaratnya harus mampu berkomunikasi dengan tepat, memiliki kesehatan jasmani dan rohani, dan mampu bertindak sebagai seorang pendidik, bukan hanya pembimbing. Itu secara garis besar syarat untuk menjadi seorang konselor. Sekarang sedangkan syarat-syarat menjadi pembimbing atau konselor Islami sebagai berikut, yaitu memiliki pribadi yang menarik serta rasa berdedikasi yang tinggi dalam tugasnya. Meyakini tentang mungkinnya anak bimbing mempunyai kemampuan untuk berkembang sebaik-baiknya bila disediakan kondisi dan kesempatan yang favorable untuk itu. Memiliki rasa komited dengan nilai-nilai kemanusiaan, memiliki kemampuan untuk pengadaan komunikasi baik dengan anak, bimbing maupun lainnya. Bersikap terbuka artinya tidak memiliki watak yang suka menyembunyikan sesuatu, maksud yang tidak baik. Memiliki keuletan dalam lingkungan tugasnya termasuk pula lingkungan sekitarnya. Jadi seorang konselor Islami di samping harus memiliki syarat-syarat yang telah saya sebutkan tadi, bahwa seorang konselor Islami khususnya harus menjadi pribadi yang menarik, harus pribadi yang bisa merangkul siswa untuk dibimbing, harus menjadi pribadi yang favorable bagi siswa itu sendiri, dan harus memiliki komited, nilai-nilai, harus memiliki keuletan dalam tugasnya, dalam menjalani tugas di lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, setelah kita mengetahui apa syarat-syarat untuk menjadi konselor Islami, sekarang saya akan memaparkan mengenai tugas konselor bimbingan konseling. Apa tugas-tugas dari seorang konselor itu dalam melaksanakan layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya? Guru pembimbing konselor menjadi pelayan bagi pencapaian tujuan pendidikan secara menyeluruh, khususnya bagi terpenuhinya kebutuhan dan tercapainya tujuan-tujuan berkembang, tujuan-tujuan perkembangan masing-masing peserta didik yang sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, minat, dan kepribadian peserta didik di sekolah. Dalam surat keputusan Menpan nomor 841993 ditegaskan bahwa tugas pokok guru pembimbing adalah menyusun program bimbingan. Jadi pembimbing ini menyusun program bimbingan, kemudian melaksanakan program bimbingan, evaluasi pelaksanaan bimbingan, analisis hasil pelaksanaan bimbingan, dan tidak lanjut dalam program bimbingan terhadap peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya. Pasal 4. Selanjutnya, Dewa Ketut Soekardi menyatakan secara khusus konselor sekolah mempunyai tugas-tugas sebagai berikut. Ini khusus untuk konselor sekolah. Yang pertama, bertanggung jawab tentang keseluruhan pelaksanaan layanan konseling di sekolah. Mengumpulkan, menyusun, mengelola, serta menafsirkan data yang kemudian dapat dipergunakan oleh semua staf bimbingan di sekolah. Memilih dan mempergunakan berbagai instrumen tes psikologis untuk memperoleh berbagai informasi mengenai bakat khusus, minat, kepribadian, dan intelijensinya untuk masing-masing siswa. Yang nomor 4, melaksanakan bimbingan kelompok maupun bimbingan individual, wawancara konseling. Nomor 5, membantu petugas bimbingan untuk mengumpulkan, menyusun, dan mempergunakan informasi tentang berbagai permasalahan peserta didik yang dibutuhkan oleh guru bidang studi dalam proses belajar mengajar. Yang nomor 6, melayani orang tua wali murid ingin mengadakan konsultasi tentang anak-anaknya. Adapun menurut HM Umar dan Sartono 1998, tanggung jawab seorang konselor atau guru BK bimbingan dan konseling di sekolah ialah membantu kepala sekolah beserta stafnya
dalam menyelenggarakan 5-4. Oke. Sehubungan dengan fungsi ini, seorang pembimbing mempunyai tanggung jawab tertentu, yakni sebagai berikut. Memperhatikan kebutuhan siswa dan mendorong pertumbuhan dan perkembangan yang optimal bagi setiap siswa. Menjaga kerahasiaan data tentang siswa, menyelenggarakan pengungkapan data dan memberitahu siswa tentang hasil kegiatan. Menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling, melakukan referral kasus dan memberitahu siswa tentang tujuan, aturan atau prosedur dan teknik layanan bimbingan dan konseling. Secara garis besar, tugas konselor Islami ini ada 4 macam. Yang pertama adalah menyusun program bimbingan. Jadi apa sih itu yang akan dilaksanakan atau yang akan diprogramkan dalam bimbingan itu, maka harus disusun terlebih dahulu oleh seorang konselor Islami. Kemudian melaksanakan program bimbingan. Ya tentunya tugas dari seorang konselor Islami adalah melaksanakan program tersebut. Kemudian mengevaluasinya. Setelah dilakukan penyusunan, pelaksanaan, kemudian langkah selanjutnya adalah seorang konselor Islami bertugas untuk mengevaluasi pelaksanaan bimbingan. Kemudian setelah dilakukan evaluasi, maka seorang konselor itu bertugas untuk menganalisis hasil pelaksanaan bimbingan dan tidak lanjut dalam program bimbingan terhadap peserta didik. Kemudian tanggung jawab konselor Islami yakni mengadakan penelitian atau observasi terhadap situasi atau keadaan sekolah, baik mengenai peralatannya, tenaganya, penyelenggaranya maupun aktivitas-aktivitas lainnya. Berdasarkan atas hasil penelitian atau observasi tersebut, maka pembimbing berkewajiban memberikan saran-saran ataupun pendapat-pendapat kepada kepala sekolah ataupun staf pengajar lain demi kelancaran dan kebaikan sekolah. Menyelenggarakan bimbingan terhadap anak-anak baik yang bersifat preventif maupun bersifat kuratif atau kuratif. Pembimbing dapat mengambil langkah tertentu yang dipandang perlu untuk kesejahteraan sekolah atau persetujuan pihak sekolah. Kesimpulan, kepribadian konselor dapat menentukan bentuk hubungan antara konselor dan konseling, bentuk kualitas penanganan masalah dan pemilihan alternatif pemecahan masalah. Tugas konselor pada dasarnya adalah usaha memberikan bimbingan kepada konseling dengan maksud agar konseling mampu mengatasi permasalahan diri. Guru pembimbing atau konselor berperan dalam membimbing dan mengarahkan siswa untuk memiliki pribadi yang baik dan bertanggung jawab. Ini dilakukan melalui orang tua maupun langsung pada siswa tersebut melalui beberapa layanan yang jadi seorang pembimbing ini ya seperti itulah. Saya tidak bisa menjelaskan secara lebih gamblang detail lagi. Mungkin itu yang bisa saya paparkan mengenai syarat, tugas dan tanggung jawab seorang konselor Islam. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.